Ketika cinta berubah jadi bencana. Kisah nyata di balik kolam lele Cibungur. Pagi itu, suasana desa di Purwakarta tampak tenang. Ayam berkokok, suara air kolam terdengar lembut memecah kesunyian. Semua orang mengira hari itu akan berjalan biasa saja. Namun tak lama kemudian, seluruh kampung diguncang kabar mengejutkan. Sutrisno, sang raja lele, yang dikenal sukses membangun usaha miliaran dari kolam ikan, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Sepeda motornya masih terparkir rapi di halaman. Sandalnya tergeletak di depan teras. Tapi pemilik rumah itu tak kunjung ditemukan. Istrinya menangis histeris. Meski sesekali matanya melirik ke arah kolam yang airnya hitam pekat, tempat ribuan ikan lele mendadak berenang gelisah. Apa sebenarnya yang tersembunyi di dasar kolam itu? Siapa dalang di balik tragedi ini? Dan mengapa cara yang dipilih begitu kejam? Dalam cerita kali ini, saya akan mengajak Anda menelusuri setiap jejak yang akhirnya mengungkap kebenaran tentang akhir tragis Raja Lele. Sebuah kisah yang bukan hanya mengguncang kampung kecil ini, tapi juga membuat penyidik berpengalaman pun terdiam ngeri ketika rahasia itu perlahan muncul dari lumpur pekat. Jika menurut Anda kisah ini layak menjadi renungan, jangan lupa tekan tombol like, bagikan kepada teman-teman, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita penuh misteri di balik rumah yang tampak tenang. Saudara pendengar yang budiman, kisah panjang ini mengingatkan kita bahwa setiap orang punya pilihan. Ada yang berani bicara, ada yang memilih diam terlalu lama, ada yang menemukan jalan keluar, ada pula yang terjebak sampai terlambat. Kalau Anda merasa pernah berada di posisi diam seperti Kartini, jangan biarkan waktu mengubur perasaan Anda. Dan kalau Anda sudah berani bicara, berarti Anda sudah mengambil langkah yang benar. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk ikut bersama kami di perjalanan berikutnya. Tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lain yang bisa jadi pengingat di tengah kesibukan kita. Kalau Anda sudah subscribe, anggaplah itu seperti menekan tombol satu tanda bahwa Anda sudah berani memilih untuk mendengar dan belajar dari kisah ini. Kalau Anda belum subscribe, berarti Anda masih di tombol 2, tapi jangan khawatir. Masih ada waktu untuk menekan tombol itu sekarang juga. Mari kita belajar bersama, saling menguatkan, dan menjadikan setiap kisah sebagai cermin, agar hidup kita lebih bijak dan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita ucapkan selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan berselawat hati, kita menjadi lebih tenang dan hidup kita penuh keberkahan. Bulan November 2022, ketika hujan pertama mulai turun membasahi tanah Purwakarta, Jawa Barat, warga desa Cibungur tiba-tiba diguncang oleh sebuah kabar mengejutkan. Sutrisno, pria yang selama ini dikenal dengan sebutan Raja Lele, mendadak menghilang tanpa jejak. Sutrisno bukanlah orang sembarangan. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan di tepi kolam-kolam ikan lele yang luas membentang, memelihara ribuan ekor lele, dan menjadikannya sebuah kerajaan bisnis bernilai miliaran rupiah. Dari hanya seorang petani miskin, ia berhasil membangun usaha perikanan terbesar di kawasan itu. Para pedagang ikan dari berbagai daerah di Jawa Barat menghormatinya, bahkan iri pada kejeliannya melihat peluang. Bagi warga Cibungur, Sutrisno adalah sosok panutan. Ia sering membantu tetangga yang kekurangan, membagikan beras kepada janda-janda tua, memberi beasiswa untuk anak-anak yang cerdas namun miskin, bahkan membeli sepeda untuk anak yatim. Nama Raja Lele bukan hanya soal kekayaan, tetapi juga karena kemurahan hatinya. Namun pada suatu pagi di awal musim hujan itu, keheningan desa pecah. Di halaman rumah besar milik Sutrisno, orang-orang menemukan motor bebek kesayangannya masih terparkir rapi. Sandal jepit yang selalu ia kenakan juga tergeletak di depan teras, masih berlumuran lumpur. Anehnya, tidak ada tanda-tanda keberadaan sang pemilik. Seolah-olah ia lenyap begitu saja di tengah malam, meninggalkan rumah dan keluarganya dalam kebingungan. Kartini, istrinya, menangis meraung-raung meminta pertolongan. Ia berlari dari rumah ke rumah, memanggil para tetangga, memohon agar mereka membantu mencari sang suami. Namun, meski air matanya terlihat deras, beberapa orang memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap kali berdiri di san rumah, tatapannya selalu mengarah ke kolam lele yang terbentang luas di belakang. Ada kilatan rasa takut,
atau mungkin rahasia yang tak bisa dijelaskan. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang menduga Sutrisno pergi karena urusan bisnis. Ada pula yang menuduh ia punya perempuan simpanan di luar kota. Namun semua teori itu terbantahkan ketika hari demi hari berlalu dan Sutrisno sama sekali tidak memberi kabar. Tidak ada telepon, tidak ada pesan singkat, bahkan rekening banknya tetap diam tak tersentuh. Yang paling membuat orang merinding, suasana di kolam lele berubah. Ribuan ikan yang biasanya tenang, kini sering meloncat-loncat, mengaduk air hingga berbusa. Seperti ada sesuatu di dasar kolam yang mengganggu. Anak-anak yang biasa bermain di tepi kolam pun dilarang mendekat oleh orang tua mereka. Kolam itu tidak wajar, bisik seorang tetua desa. Laporan kehilangan akhirnya sampai ke kantor polisi Purwakarta. Kasus ini langsung ditangani oleh Kompol Adi Nugroho, seorang perwira yang terkenal tajam dalam membaca gelagat orang. Ketika ia tiba di lokasi, ia tidak langsung bertanya banyak. Ia hanya berdiri lama di tepi kolam, memandang permukaan air yang tenang namun sesekali beriak, lalu bergumam pelan, "Ada yang tidak beres di sini." Kata-kata itu membuat bulu kuduk orang-orang yang mendengarnya meremang. Tidak ada yang tahu bahwa keheningan kolam itu sedang menyembunyikan sebuah rahasia kelam, rahasia yang akan membuat seluruh desa gemetar dan menjadikan nama Raja Lele abadi bukan karena kejayaannya, melainkan karena sebuah tragedi yang akan tercatat dalam sejarah Purwakarta. Malam itu hujan deras mengguyur Purwakarta. Suara air yang menghantam atap seng bercampur dengan tangisan Kartini yang menggema di desa Cibungur. Perempuan paruh baya itu berlari ke rumah tetangga, mengetuk pintu satu persatu, memohon pertolongan. "Pak, Bu, tolong kaikan suami saya. Sutrisno belum pulang sejak kemarin. Motornya masih ada, sandalnya juga, tapi orangnya hilang," ucapnya dengan suara bergetar. Warga pun bergegas. Ada yang membawa senter, ada yang menyusuri jalan becek penuh lumpur. Namun pencarian malam itu tidak membuahkan hasil. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda perkelahian. Seolah-olah Sutrisno lenyap begitu saja. Yang membuat beberapa orang heran, setiap kali berdiri di teras rumahnya, Kartini selalu melirik singkat ke arah kolam lele di belakang rumah. Tatapannya cepat, tapi cukup untuk menimbulkan rasa ganjil. Kolam itu luas, airnya hitam pekat, dan ribuan ikan lele di dalamnya bergerak tidak tenang sejak pagi. "Kenapa Bu Kartini tidak meminta kami memeriksa kolam itu?" bisik seorang tetangga. "Ah, mungkin dia takut. Lagi pula, siapa yang tega menyangka suaminya sendiri tenggelam di kolam?" jawab yang lain. Hari-hari berikutnya, gosip mulai beredar. Ada yang menduga Sutrisno kabur karena tekanan bisnis. Beberapa minggu terakhir, memang terdengar kabar ia sempat berselisih dengan seorang pedagang besar dari Bandung. Tapi polisi cepat memeriksa alibi orang itu, dan ternyata ia sedang menghadiri pertemuan resmi dengan banyak saksi pada hari Sutrisno hilang. Ada pula desas-desus bahwa Sutrisno punya hubungan dengan seorang perempuan muda di luar kota. Sejumlah warga mengaku pernah melihatnya berbincang akrab di sebuah warung kopi di Subang. Namun ketika ditelusuri lebih jauh, perempuan itu hanyalah pelanggan biasa yang membahas harga pakan ikan. Tidak ada bukti apa-apa. Sementara itu Kartini terus menangis. Ia mendatangkan seorang orang pintar dari Karawang untuk mencari jejak gaib suaminya. Beberapa warga merasa iba, namun sebagian lain mulai curiga. Apakah tangisan itu sungguh dari hati atau hanya sebuah peran? Di tengah segala kebingungan itu, Kompol Adi Nugroho datang untuk memimpin penyelidikan. Ia bukan polisi biasa. Reputasinya terkenal karena ketajaman membaca gelagat orang. Ia tidak langsung menginterogasi, tidak buru-buru menunjuk tersangka. Yang ia lakukan hanyalah berdiri lama di tepi kolam lele, memperhatikan permukaan air yang tenang namun sesekali beriak kuat. Di bawah sana, ada sesuatu yang disembunyikan, gumamnya pelan. Anak buahnya saling berpandangan. Mereka sudah terbiasa dengan naluri komandannya yang jarang sekali meleset. Adi kemudian memerintahkan penyisiran menyeluruh. Rumah besar Sutrisno diperiksa, halaman hingga gudang diteliti. Semua barang pribadi Sutrisno masih ada, ponsel, dompet, bahkan pakaian terakhirnya masih tergantung di kamar. Tidak ada tanda ia pergi jauh. Kalau benar dia kabur, pasti ada satu petunjuk kecil. Tapi ini kosong, ujar Adi dengan kening berkerut.
Di desa, suasana semakin muram. Hujan turun hampir setiap sore, membuat kolam lele kian keruh. Bau amisnya makin menyengat. Warga sudah tidak berani mendekat ke kolam. Anak-anak yang biasanya bermain di tepinya, kini dilarang keras. Kolam itu tidak wajar, bisik seorang ibu tua. Jangan bicara sembarangan. Kalau benar ada yang tersembunyi di sana, berarti kita hidup di samping rahasia besar, sahut tetangganya dengan wajah pucat. Kompol Adi tetap tenang. Ia tahu, kebenaran tidak bisa selamanya ditutup rapat. Cepat atau lambat, air keruh itu akan memuntahkan apa yang selama ini tersembunyi. Dan di balik tangisan Kartini, di balik tatapan matanya yang sesekali mengarah ke kolam, Adi merasakan ada sesuatu yang jauh lebih kelam daripada sekadar kehilangan seorang suami. Hari ke-11 sejak Sutrisno menghilang, desa Cibungur semakin dipenuhi tanda tanya. Kartini masih menangis setiap kali ada tamu datang, seakan ingin meyakinkan semua orang bahwa ia adalah seorang istri yang ditinggalkan tanpa alasan. Namun bagi Kompol Adi Nugroho, tangisan tidak selalu berarti kesedihan. Kadang-kadang, air mata hanyalah selubung untuk sesuatu yang lain. Saat polisi menelusuri catatan telepon, mereka menemukan kejanggalan. Selama 10 hari terakhir, Kartini jarang sekali mencoba menghubungi suaminya. Sebaliknya, ia lebih sering menekan nomor yang sama. Berulang kali nomor seorang pedagang ikan lele muda bernama Bayu Prasetyo. Adi tidak langsung mengumumkan temuannya. Ia hanya mencatat, menyimpan, dan menunggu waktu. Ia tahu, menuduh terlalu cepat hanya akan membuat orang berpura-pura lebih dalam. Bagi banyak orang di luar, Sutrisno adalah sosok teladan. Dari nol, ia membangun usaha, bekerja keras di bawah terik matahari, hingga akhirnya memiliki kolam lele yang luas dan jaringan dagang yang disegani. Ia sering menolong warga. Anak-anak yatim diberinya sepeda, siswa miskin dibantu biaya sekolah, tetangga yang kesulitan diberinya beras. Tetapi gambaran indah itu hanya berlaku di luar rumah. Di balik pintu yang tertutup, Sutrisno berubah menjadi sosok yang keras. Menurut adiknya, Herianto, apapun yang keluar dari mulut Sutrisno adalah hukum. Tidak ada ruang untuk bantahan. Kalau abang sudah bicara, itu harus dijalankan. Istri maupun anak-anak tidak boleh melawan, ujarnya pelan. Kartini, yang awalnya dikenal sebagai perempuan lembut dan penuh senyum, lama-kelamaan nyaris tidak terlihat lagi seperti dirinya. Ia jarang keluar rumah kecuali ke pasar, jarang berbicara, dan wajahnya semakin sering terlihat murung. Seorang pekerja lama, Darto, mengingat jelas bagaimana majikannya kerap memarahi istrinya. Kalau ada masalah sedikit saja, Bu Kartini yang kena. Kadang piring di meja sampai dibanting. Tapi Bu Kartini tidak pernah melawan. Dia diam menunduk, lalu membersihkan pecahan. Katanya lirih. Darto mengaku sering merasa kasihan, tapi tidak tahu harus bagaimana. Saya hanya pekerja. Kalau ikut campur, bisa-bisa saya malah kehilangan pekerjaan. Kekerasan yang dialami Kartini bukan berupa pukulan. Tidak ada lebam, tidak ada luka di kulit. Tapi kata-kata kasar, sikap meremehkan, dan dinginnya perlakuan suami menumpuk hari demi hari, tahun demi tahun. Itu adalah bentuk luka yang tidak terlihat, tapi bisa membuat seseorang perlahan kehilangan rasa percaya diri. Kartini menjalani hari-harinya seperti bayangan. Ia memasak, mencuci, merawat rumah, tapi nyaris tidak pernah diajak bicara sebagai pasangan. Jikapun berbicara, seringkali hanya berakhir dengan kalimat yang sama. Kamu tahu apa? Tugasmu hanya nurut. Malam-malam panjangnya ditemani suara hujan di atap seng dan bau amis kolam di belakang rumah. Ia sering duduk sendiri di teras, menatap gelap sambil bergumam dalam hati. Sampai kapan banyak perempuan di desa bisa memahami perasaan itu? Hidup berdampingan dengan pasangan yang keras tidak selalu meninggalkan luka di tubuh, tapi meninggalkan retakan yang dalam di hati. Kompol Adi perlahan mulai memahami jurang antara citra publik dan kenyataan pribadi keluarga ini. Ia mencatat detail demi detail. Bagaimana Kartini menangis keras di depan orang, tapi tampak kaku ketika sendirian. Bagaimana Sutrisno dipuji masyarakat, tapi orang-orang dekatnya adik, pekerja, bahkan mungkin anak-anaknya tahu sisi lain yang jarang terlihat. Bagi Adi, jelas bahwa kasus ini tidak akan selesai hanya dengan mencari Sutrisno keluar desa.
Jawaban sebenarnya ada di dalam rumah itu sendiri. Dan kolam lele di belakang rumah, dengan riaknya yang gelisah, seolah menjadi simbol permukaan tampak tenang. Tetapi dasar air menyimpan gejolak yang suatu saat akan muncul ke atas. Seiring waktu, hidup Kartini semakin larut dalam kesunyian. Ia jarang berbicara dengan siapapun, bahkan dengan tetangga dekat sekalipun. Semua orang lebih sibuk memuji keberhasilan Sutrisno, sementara dirinya hanya terlihat sebagai istri Raja Lele tanpa suara. Rutinitasnya selalu sama: bangun pagi, memasak, memberi makan ikan, mencuci pakaian, lalu kembali menyiapkan makan malam. Semua dilakukan dalam diam, tanpa sapaan hangat dari suami. Suatu siang yang terik, ketika Sutrisno pergi ke Bandung untuk urusan dagang, datanglah seorang pedagang muda bernama Bayu Prasetyo. Wajahnya ramah, tutur katanya sopan. Ia datang menawar harga ikan, tapi matanya sempat berhenti sejenak pada sosok Kartini yang sedang menjemur pakaian. "Bu, panas sekali hari ini. Boleh saya minta segelas air?" tanyanya. Kartini mengangguk singkat, lalu masuk mengambil air. Saat menyerahkan gelas itu, ia mendengar Bayu berkata pelan, "Ibu pasti lelah ya, setiap hari mengurus semuanya sendirian." Kalimat sederhana, tapi bagi Kartini terasa aneh sekaligus menghangatkan. Sudah lama tidak ada yang menanyakan kabarnya seperti itu. Sejak pertemuan pertama, Bayu mulai sering datang. Awalnya alasan dagang, mengecek ikan, mengantar pakan, tapi setiap kali Sutrisno pergi, Bayu menyempatkan berbincang lebih lama. Obrolan mereka perlahan bergeser. Dari harga ikan, menjadi cerita keseharian. Bayu pandai menaruh perhatian kecil, bertanya, apakah Kartini sudah makan, atau melontarkan candaan ringan untuk membuatnya tersenyum. Bagi Kartini, hal-hal itu seperti udara segar. Bertahun-tahun ia hanya mendengar bentakan. Kini ada seseorang yang mau mendengarkan. Ia tidak serta-merta jatuh cinta, tapi mulai merasa ada tempat untuk sekadar melepaskan isi hati. "Tidak ada orang yang pernah bertanya begitu pada saya," bisiknya suatu kali, matanya basah. Bayu menatapnya, seolah memahami luka yang selama ini disembunyikan. Namun jauh di dalam dirinya, ada pertimbangan lain. Ia melihat kehidupan Sutrisno, kolam besar, pekerja ramai, rumah megah. Semua itu membuatnya sadar bahwa Kartini bukan sekadar seorang perempuan kesepian, tapi juga gerbang menuju dunia yang belum pernah ia miliki. Ia sendiri tidak berniat jahat sejak awal. Tapi setiap kali melihat Kartini rapuh, dan di sisi lain membayangkan harta yang dimiliki Sutrisno, pikirannya mulai terbelah antara simpati dan ambisi. Hubungan mereka makin dekat. Mereka pernah bertemu diam-diam di sebuah warung kopi di pinggir sawah. Dari sekadar obrolan ringan, berubah menjadi bisikan yang lebih personal. "Kalau ibu bersama saya, hidup pasti akan lebih tenang. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi rasa takut," ucap Bayu pelan. Kartini menunduk. Kata-kata itu menembus pertahanan yang rapuh. Ia tahu dirinya tidak seharusnya terbawa, tapi rasa dimengerti membuatnya sulit menolak. Malam-malam berikutnya, ia mulai sering menerima telepon dari Bayu. Biasanya larut malam, saat Sutrisno sudah terlelap. Suara di ujung telepon membuatnya merasa tidak sendirian. Ia merasa dirinya masih dianggap manusia, bukan sekadar bayangan di rumah besar itu. Namun, yang bagi Kartini terasa seperti perhatian tulus, bagi Bayu mulai berubah menjadi kesempatan. Kompol Adi, yang terus mengamati, mencatat setiap pola. Ia melihat panggilan telepon larut malam. Ia juga memperhatikan perubahan ekspresi Kartini setiap kali nama Bayu disebut. Sebagai penyelidik berpengalaman, ia tahu ini bukan lagi hubungan pedagang dan pelanggan. Ada sesuatu yang lebih dalam dan mungkin lebih berbahaya. Namun Adi tetap menunggu. Ia tahu benang merah mulai terlihat, tapi belum waktunya menarik kesimpulan. Sementara itu, badai dalam hati Kartini semakin kuat. Ia merasa Bayu memberi cahaya yang tak pernah ia lihat dari Sutrisno. Ia belum tahu, jalan yang ia anggap sebagai pelarian itu justru akan membawanya ke jurang yang lebih gelap. Malam-malam Purwakarta semakin panjang bagi Kartini. Tangisnya tidak lagi hanya karena kehilangan kelembutan dari suami, melainkan karena hatinya kini berada dalam pusaran yang sulit ia kendalikan. Bayu, dengan kata-kata manisnya, membuat Kartini percaya bahwa ada hidup lain yang menunggu. Hidup tanpa bentakan, tanpa rasa takut, tanpa bayangan kelam.
Namun perlahan, obrolan mereka bergeser. Dari sekadar curhat, menjadi rencana samar. Kalau Bu Kartini terus begini, kapan bisa bebas? Tanya Bayu suatu malam di warung kopi yang sepi. Kartini menunduk, jari-jarinya menggenggam erat gelas. Saya tidak tahu, saya hanya ingin berhenti hidup seperti bayangan. Bayu menatapnya, suaranya pelan. Kadang, untuk bebas, keadaan harus berubah. Kalau tidak berubah, kita akan terus terjebak. Kalimat itu membuat Kartini terdiam. Ia tahu arah pembicaraan mulai berbahaya, tapi rasa putus asa menahan lidahnya untuk berkata tidak. Sejak malam itu, percakapan mereka tidak lagi sekadar tentang perasaan. Ada bisikan tentang masa depan baru, tentang bagaimana hidup tanpa belenggu. Bayu tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar atau langsung. Ia pandai membungkus aibnya, seolah hanya mengajak Kartini membayangkan pilihan. Namun bagi seorang perempuan yang lelah, imajinasi itu terasa seperti jalan keluar nyata. Di sisi lain, Kompol Adi Nugroho terus mengamati dengan tenang. Ia bukan penyidik yang terburu-buru percaya kata orang. Ia lebih suka membaca tanda kecil, tatapan mata, gestur tubuh, keheningan yang mencurigakan. Setiap kali ia datang ke rumah Sutrisno, matanya tertuju pada kolam lele di belakang. Airnya gelap, bau amisnya makin kuat, dan ikan-ikan tampak resah. Dari pengalaman, Adi tahu, permukaan air bisa saja diam, tapi dasarnya sering menyimpan cerita. Jawaban bukan di luar desa ini, ujarnya pada anak buahnya, melainkan di dasar kolam itu. Oh, beberapa polisi muda saling pandang. Komandan, kolam ini luas sekali. Apa tidak terlalu berisiko? Adi menatap lurus. Air bisa menyamarkan banyak hal, tapi tidak selamanya. Cepat atau lambat, kebenaran akan naik ke permukaan. Hari itu, ia mengeluarkan keputusan berani. Sedot air kolam ini. Saya ingin lihat apa yang sebenarnya ada di bawah. Keputusan itu mengejutkan semua orang. Warga yang berkerumun di jalan langsung berbisik. Menyedot air kolam bukan pekerjaan kecil, tapi wajah Adi penuh keyakinan, membuat tidak seorang pun berani membantah. 2 mesin pompa besar didatangkan. Suaranya meraung, memecah kesunyian desa. Air kolam perlahan surut, meninggalkan aroma amis yang menusuk. Warga berdiri berdesakan, menahan napas antara rasa takut dan rasa penasaran. Kartini berdiri di teras rumah, wajahnya pucat pasi. Tangannya menggenggam kain sarung erat-erat. Tubuhnya bergetar halus, meski ia mencoba tampak tegar. Bayu memilih tidak muncul hari itu, mungkin karena khawatir kehadirannya akan menimbulkan pertanyaan. Jam demi jam berlalu, air terus menyusut. Dasar lumpur mulai tampak, ikan-ikan meloncat-loncat gelisah. Suasana makin tegang. Setiap orang menunggu sesuatu yang mereka sendiri tidak sanggup bayangkan. Lalu, terdengar teriakan, "Komandan, ada benda keras di sini." Seorang polisi mengangkat sesuatu yang berat dari lumpur. Sebuah palu besar muncul, gagangnya berlumur tanah, kepalanya hitam legam. Itu adalah alat yang biasa dipakai pekerja menancapkan tiang bambu di sekitar kolam. Tapi kali ini, warnanya bercampur noda kusam yang membuat bulu kuduk meremang. Warga terdiam. Ada yang menutup mulut, ada pula yang mundur beberapa langkah. Adi menunduk, menatap lama, lalu berkata tegas, "Teruskan, sedot sampai habis." Abarina. Beberapa jam berikutnya, ditemukan kain bercorak kotak-kotak, mirip kemeja yang sering dipakai Sutrisno. Bau anyir bercampur lumpur, semakin menusuk. Orang-orang yang melihat mulai menangis lirih, merasa firasat buruk mereka kian nyata. Kartini menggenggam tangannya makin erat. Napasnya berat, tapi ia tetap berusaha tampak tenang. Matahari mulai tenggelam ketika air kolam nyaris habis. Dasar lumpur menganga, dipenuhi ikan-ikan mati yang berserakan. Polisi terus mengais, hingga akhirnya sesuatu yang lebih mengerikan muncul. Fragmen tulang yang tercampur dengan lumpur hitam. Kerumunan warga serentak gemetar. Tidak ada lagi keraguan. Kolam itu menyimpan rahasia yang gelap. Kompol Adi berdiri tegak, wajahnya tetap dingin. Saya sudah bilang, air tidak bisa menyembunyikan kebenaran, dan kini kebenaran itu mulai berbicara. Pagi berikutnya, setelah kolam besar itu hampir kering, tim forensik dari Bandung datang dengan peralatan lengkap. Warga desa berkerumun di luar pagar, menatap dengan wajah tegang. Ada yang berbisik lirih,
Ada pula yang memegang dada, seakan takut mendengar kenyataan. Petugas bekerja hati-hati. Palu besar yang ditemukan dimasukkan ke kantong bukti, kain kotak-kotak dicatat, dan fragmen tulang dikumpulkan dengan sarung tangan khusus. Bau amis lumpur bercampur dengan udara lembab membuat banyak orang terpaksa menutup hidung, tapi tidak seorang pun beranjak. Semua ingin tahu kebenaran. Beberapa hari kemudian, hasil laboratorium keluar. ADN yang melekat pada noda di palu cocok dengan darah Sutrisno. Fragmen tulang pun terkonfirmasi milik seorang pria Paruhbaya, usianya sesuai dengan Sutrisno. Kabar itu menyebar cepat, dari warung kopi, pasar kecil, hingga masjid desa. Semua orang membicarakan hal yang sama. Raja Lele sudah mati, bukan hilang. Kartini mendengar berita itu dari seorang kerabat yang datang. Ia hanya duduk diam di ruang tamu, menatap kosong ke lantai. Tidak ada tangisan, tidak ada histeria, hanya wajah yang makin pucat, seperti bayangan yang kehilangan warna. Anak sulungnya, Ardi, yang baru pulang dari Jakarta, menatap ibunya dengan campuran marah dan bingung. "Ibu, ini semua apa artinya?" Orang-orang bilang ayah, kalimatnya terhenti. Ia tidak sanggup menyelesaikan kata, "Mati." Kartini tidak menjawab, hanya genggaman pada selendang di tangannya makin erat. Kompol Adi Nugroho memahami, inilah saatnya. Ia memanggil dua orang yang paling dicurigai, Kartini dan Bayu Prasetyo. Keduanya ditempatkan di dua ruang interogasi terpisah. Bayu dibawa terlebih dahulu. Ruangan itu kecil, dindingnya putih polos, hanya ada meja, dua kursi, dan lampu neon yang berdesis pelan. Jam dinding berdetak keras, seakan setiap detik menambah beban di dadanya. Bayu duduk gelisah. Ia mencoba menyilangkan tangan, lalu membuka kembali. Keringat membasahi pelipis meski pendingin ruangan menyala dingin. "Saudara Bayu," penyidik membuka berkas. "Kami menemukan palu, kain, dan fragmen tulang. Semua terkait dengan Pak Sutrisno. Apa saudara tahu sesuatu tentang itu?" Bayu buru-buru menggeleng. "Tidak, saya tidak tahu apa-apa. Saya hanya pedagang. Saya datang ke rumah itu untuk urusan ikan, tidak lebih." Penyidik menggeser beberapa lembar catatan telepon ke hadapannya. "Kalau begitu, bagaimana dengan panggilan larut malam ini? Hampir setiap malam, ke nomor Bu Kartini. Bagaimana saudara jelaskan?" Bayu terdiam, tangannya gemetar. Saya hanya mencoba menemani dia. Dia sering bilang kesepian." "Itu saja, kesepian?" Suara penyidik meninggi sedikit. "Atau rencana?" Bayu menunduk, menggigit bibir. Beberapa detik ia berusaha bertahan, lalu suara lirih keluar. "Saya tidak bisa menyangkal. Semua itu keinginan dia. Saya hanya ikut menutupi." "Obi." Sementara itu, di ruang lain, Kartini duduk diam. Ruangan terasa dingin, tapi ia tidak menggigil. Ia hanya memelintir ujung selendangnya, seolah mencari kekuatan di benda kecil itu. Kompol Adi masuk dengan langkah tenang. Ia membawa sebuah kantong bukti, lalu mengeluarkan palu besar yang ditemukan di kolam. Dengan sengaja, ia meletakkannya di atas meja. Bunyi kayu gagang menghantam permukaan meja bergema keras, membuat ruangan seakan bergetar. "Bu Kartini." Suara Adi datar. "Apakah ibu mengenali benda ini?" Hening panjang. Kartini menatap palu itu, matanya tak berkedip. Udara dalam ruangan seolah berhenti mengalir. Ia menarik napas dalam, menutup mata sejenak, lalu berkata pelan tapi jelas, "Ya, itu palu yang saya angkat malam itu." Dengan suara tenang, ia mulai bercerita. Malam itu, Sutrisno pulang mabuk. Ia membanting piring di meja, teriakannya memenuhi rumah. "Kamu cuma beban. Tanpa saya, kamu bukan siapa-siapa." Kartini hanya menunduk, membersihkan pecahan piring. Tapi di hatinya, sesuatu retak. 20 tahun menahan diri, 20 tahun hidup dalam diam, kini seakan pecah sekaligus. Saat Sutrisno tertidur di kursi, ia berjalan ke belakang rumah, mengambil palu. Ia berdiri lama di depan suaminya, jantung berdegup kencang, tangan gemetar. Tapi kemudian, sebuah ketenangan aneh menyelimuti dirinya. "Saya tidak menangis, saya tidak marah, saya hanya merasa semuanya sudah cukup," ucapnya lirih. Adi menatapnya tanpa berkedip. Ia sudah sering melihat tersangka menangis,
menjerit, bahkan mencoba mengalihkan kesalahan. Tapi yang duduk di hadapannya ini berbeda. Seolah-olah Kartini sudah lama berdamai dengan keputusannya. "Apa ibu menyesal?" tanya Adi akhirnya. Kartini menunduk sebentar, lalu menggeleng perlahan. "Tidak, yang saya sesali hanya satu. Butuh waktu 20 tahun untuk berani," berkata cukup. Di ruang sebelah, Bayu semakin panik. Awalnya ia menyangkal, mencoba berputar-putar. Tapi setiap kali penyidik menunjukkan bukti catatan telepon, kesaksian warga yang melihat pertemuan rahasia, hingga pesan singkat yang ditemukan di ponselnya, wajahnya semakin pucat. Akhirnya, ia hanya mampu berkata, "Saya tidak bisa menolak, saya takut kehilangan kesempatan. Saya kira ini jalan cepat." Kalimat itu membuat penyidik menghela napas panjang. Mereka tahu, Bayu bukan hanya terseret, ia memang memilih jalan salah, meski dengan alasan berbeda dari Kartini. Di luar kantor polisi, suasana desa semakin tegang. Warga berkerumun membicarakan kabar. Ada yang merasa iba, mengatakan Kartini hanyalah korban dari pernikahan yang penuh tekanan. Ada pula yang marah, menyebut perbuatannya tidak bisa dibenarkan. Herianto, adik Sutrisno, duduk lemas di kursi. "Abang memang keras, tapi tidak seharusnya begini," katanya dengan suara serak. Ardi, anak sulung Sutrisno, berdiri di pojok ruangan, wajahnya kelam. Ia terjebak antara rasa marah pada ibunya dan rasa iba melihat penderitaan panjang yang dialaminya. Kompol Adi menutup berkas interogasi malam itu dengan hati berat. Ia tahu, kasus ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah cermin dari rumah tangga yang rapuh. Seorang perempuan yang kehilangan dirinya, dan seorang lelaki muda yang memilih ambisi ketimbang akal sehat. "Kadang orang membunuh bukan karena benci," gumamnya lirih, "tetapi karena terlalu lama tidak didengar. Namun, hukum tetaplah hukum." Dan malam itu, jelas sudah, Kartini dan Bayu akan sama-sama dibawa ke meja hijau. Hari persidangan akhirnya tiba. Pengadilan Negeri Purwakarta penuh sejak pagi. Udara terasa berat, seolah semua yang hadir membawa beban sendiri-sendiri. Di luar gedung, warga desa Cibungur berdesakan, ingin menyaksikan akhir dari kisah yang berbulan-bulan menghantui mereka. Di ruang sidang, suasana hening. Hanya terdengar derit kipas angin dan batuk tertahan. Di barisan depan, keluarga Sutrisno duduk dengan wajah muram. Foto almarhum diletakkan di atas meja kecil, dihias kain hitam putih. Di sisi lain, keluarga Kartini hadir dengan wajah penuh duka. Ayahnya yang rentam menggenggam tasbih, bibirnya bergerak lirih. Setiap butir doa terasa rapuh, seperti berusaha menahan runtuhnya hati seorang ayah. Ketika Kartini dibawa masuk, semua mata tertuju padanya. Ia berjalan pelan, mengenakan kerudung abu-abu sederhana. Wajahnya tenang, bukan pasrah, lebih seperti seseorang yang sudah siap menerima apapun yang diputuskan. Ia duduk di kursi terdakwa, sesekali menggenggam selendang kecil yang dibawanya. Bayu masuk beberapa menit kemudian. Wajahnya pucat, matanya gelisah, duduk tidak tenang. Ia beberapa kali mengusap wajah dan menunduk, seolah ingin menghilang dari pandangan. Hakim memasuki ruangan. Semua orang berdiri. Palu diketukkan 3 kali, suara kerasnya menggema. Sidang perkara pembunuhan Sutrisno bin Wijaya dengan terdakwa Kartini binti Samiran dan Bayu Prasetyo resmi dibuka. Jaksa membacakan kronologi dengan suara tegas. Setiap detail terdengar seperti luka yang dibuka kembali. Rumah tangga penuh tekanan, pertemuan rahasia, palu yang ditemukan di kolam, hingga fragmen tulang yang membungkam semua keraguan. Sebagian warga menunduk, ada pula yang menatap kosong. Mereka yang dulu menyanjung Sutrisno sebagai Raja Lele, kini menyaksikan sisi gelap yang tak pernah mereka bayangkan. Giliran pembelaan terdakwa, Bayu berbicara lebih dulu. Suaranya bergetar. Saya tidak pernah berniat membunuh. Saya hanya terbawa keadaan. Saya akui salah karena ikut menutupi, tapi semua ini bukan ide saya. Beberapa orang mendesah, sebagian mencibir. Hakim menatapnya sebentar, lalu memberi isyarat agar ia duduk kembali. Kemudian Kartini berdiri. Ia menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah. 20 tahun saya hidup dalam diam. Tidak ada hari tanpa bentakan, tanpa hinaan. Malam itu, saya merasa hidup saya akan berakhir bila terus begini.
Saya tahu ini salah, tapi untuk pertama kalinya saya memilih sendiri. Ruangan hening. Kalimatnya singkat, tapi cukup untuk membuat banyak orang terdiam. Akhirnya, palu hakim diketukkan kembali, menimbang semua bukti, kesaksian, dan pengakuan terdakwa. Pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Kartini binti Samiran atas tindak pidana pembunuhan berencana, dan kepada Bayu Prasetyo hukuman 20 tahun penjara atas peran serta menutupi dan memfasilitasi tindak pidana. Tidak ada sorak-sorai, yang ada hanyalah keheningan panjang, karena di ruangan itu semua menyadari tidak ada seorang pun yang benar-benar menang. Herianto, adik Sutrisno, menunduk, bahunya bergetar. Ia tidak menangis karena marah, melainkan karena hampa. Andai abang mau mendengar, semua ini tak perlu terjadi, gumamnya. Ardi, anak sulung Sutrisno dan Kartini, menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya jatuh, tapi ia tidak tahu harus diarahkan ke siapa, kepada ayahnya yang keras, atau kepada ibunya yang kini akan menghabiskan hidup di balik jeruji. Ayah Kartini yang rentah hanya bisa menatap kosong. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara keluar. Seakan seluruh doa terkubur di ruang sidang itu. Setelah sidang usai, warga desa pulang dengan langkah berat. Tidak ada percakapan ringan, tidak ada tawa, semua diam. Seakan membawa pulang sebuah peringatan pahit tentang rapuhnya rumah tangga dan panjangnya bayangan kesalahan. Kolam lele yang dulu menjadi kebanggaan kini hanya menyisakan ketakutan. Tidak ada lagi yang berani mendekat. Orang-orang melewati tempat itu dengan langkah cepat, seolah takut masa lalu ikut menyeret mereka. Kompol Adi berdiri di tangga pengadilan, memandangi orang-orang bubar satu persatu. Ia menghela napas panjang. Tidak ada yang menang, gumamnya. Yang ada hanya keluarga yang hancur dan luka yang tak akan pernah sembuh. Bagi Adi, kasus ini akan selalu tinggal dalam ingatan. Bukan karena sulit dipecahkan, melainkan karena ia sadar semua ini bisa dicegah seandainya ada yang mau mendengar lebih awal. Seusai persidangan, hari-hari di Purwakarta berjalan seperti biasa, tapi sebenarnya tidak ada yang benar-benar sama. Warga kembali ke ladang, ke pasar, ke kolam ikan mereka masing-masing. Namun setiap kali melewati rumah Sutrisno, langkah mereka melambat. Rumah itu kini kosong, jendelanya tertutup rapat, halaman yang dulu ramai pekerja kini dipenuhi rumput liar. Kolam lele yang menjadi sumber kejayaan keluarga itu pun tidak pernah lagi disentuh. Airnya kembali diisi, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menebar bibit ikan. Bagi warga, kolam itu bukan lagi tempat rezeki, melainkan lambang sebuah tragedi. Anak-anak yang dulu sering bermain di sekitar pagar, kini selalu ditarik orang tuanya menjauh. Jangan dekat-dekat, kata mereka. Kolam itu membuat orang enggan mendekat. Di balik jeruji besi, Kartini memulai hari-harinya yang baru. Penjara wanita di Bandung menjadi rumahnya sekarang. Ia diberi pakaian seragam coklat muda, tidur di ranjang besi sederhana, dan bangun setiap pagi dengan bunyi terali besi digeser. Anehnya, Kartini tidak banyak mengeluh. Bagi sebagian orang, penjara adalah neraka. Tapi bagi dirinya, setelah 20 tahun hidup dalam ketakutan, jeruji besi justru terasa seperti ruang di mana ia bisa bernapas. Namun setiap malam, ketika lampu sel dipadamkan, wajah anak-anaknya selalu muncul dalam ingatan. Rasa bersalah menekan dadanya. Ia tahu, meski dirinya merasa lebih bebas dari bayangan masa lalu, anak-anaknya kini hidup tanpa ayah dan juga tanpa ibu. Ia mulai membaca buku yang disediakan perpustakaan kecil, mengikuti pengajian mingguan, dan sesekali menulis surat untuk anak-anaknya. Surat itu tidak berisi permintaan maaf panjang, hanya beberapa kalimat sederhana. Ibu rindu, jaga diri kalian baik-baik, jangan ulangi kesalahan orang tua. Setiap kali menulis, matanya basah, tapi ia menutupinya dengan senyum tipis. Seolah untuk pertama kalinya, ia punya kendali atas kata-katanya sendiri. Berbeda dengan Kartini, Bayu sulit beradaptasi. Penjara pria penuh sesak dengan napi dari berbagai latar belakang. Wajah tampannya yang dulu memikat kini tidak lagi berarti. Ia sering termenung, menyesali pilihannya. Kalau saja waktu itu aku berhenti. Kalau saja aku tidak masuk terlalu jauh. Gumamnya berulang kali di selnya yang sempit. Ibunya, seorang wanita tua yang tinggal di Subang,
datang menjenguk beberapa bulan sekali. Setiap kali melihat ibunya menitikkan air mata di balik kaca kunjungan, Bayu menunduk dalam. Ia tidak lagi punya kata-kata, hanya penyesalan yang menyesakkan dada. Anak-anak Sutrisno menjadi pihak yang paling menderita. Ardi, yang semula kuliah di Jakarta, kini harus berhenti sementara untuk mengurus adik-adiknya. Tanpa penghasilan ayah dan dengan ibu di penjara, ia mulai bekerja sambilan di pasar untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Setiap kali pulang ke rumah kosong itu, ia berdiri lama di teras, memandang kolam yang sunyi. Rumah ini dulu penuh suara, sekarang hanya diam, katanya lirih pada seorang sahabat. Sebagian warga berusaha membantu, mengirim makanan, atau mengajak adik-adiknya bermain. Tapi rasa kehilangan tidak bisa ditutupi dengan sekedar simpati. Mereka kehilangan ayah, kehilangan ibu, dan kehilangan rumah yang dulu menjadi kebanggaan. Herianto, adik Sutrisno, juga tidak bisa benar-benar pulih. Meski hatinya kecewa dengan kakaknya yang keras kepala, ia tetap merasa kehilangan besar. Setiap kali melewati makam Sutrisno, ia hanya berdiri lama, menunduk. Andai abang mau mendengar, andai kami lebih berani bicara, mungkin semua ini bisa dicegah, gumamnya berulang kali. Desa Cibungur sendiri menyimpan luka yang panjang. Orang-orang belajar bahwa tidak semua yang tampak indah di luar, benar-benar indah di dalam. Mereka sering berdiskusi di pos ronda atau warung kopi tentang pentingnya mendengar suara perempuan, tentang bagaimana diam yang panjang bisa melahirkan badai. Pak Ujang, tetua desa, suatu malam berkata, "Kalau ada tetangga yang terlihat murung, jangan biarkan saja. Kadang mereka butuh diajak bicara. Kalau tidak, hatinya bisa jadi sumur gelap." Ucapan itu membuat banyak orang terdiam, merenung. Mereka sadar, tragedi Sutrisno bukan hanya kesalahan satu orang, melainkan hasil dari kebisuan yang dibiarkan terlalu lama. Kompol Adi, meski tugasnya selesai, tidak pernah benar-benar melupakan kasus ini. Ia sering duduk sendiri di beranda rumah dinasnya, menatap malam yang sunyi. Dalam pikirannya, kasus Sutrisno terus bergema. Keadilan memang tercapai di pengadilan, gumamnya. Tapi keadilan tidak bisa mengembalikan waktu, tidak bisa menyatukan kembali keluarga yang sudah hancur. Hukum menutup kasus, tapi luka tetap terbuka di hati banyak orang. Bagi Adi, kasus Sutrisno adalah pengingat pahit bahwa kejahatan tidak selalu datang dari luar. Kadang ia lahir di rumah yang kita sebut tempat paling aman. Kolam lele itu masih ada sampai sekarang. Airnya tenang, dikelilingi semak yang tumbuh liar. Sesekali, ada warga yang lewat, berhenti sejenak, menatap lama, lalu berjalan pergi dengan langkah berat. Bagi sebagian orang, kolam itu hanyalah genangan air. Tapi bagi mereka yang tahu ceritanya, kolam itu adalah monumen bisu tentang cinta yang gagal, kekerasan yang dipendam, dan keputusan yang lahir dari keputusasaan. Dari tragedi itu, warga Purwakarta belajar satu hal, diam tidak selalu emas. Kadang diam berarti menyimpan luka yang makin dalam, dan luka yang tidak pernah diobati, suatu saat bisa pecah dengan cara yang paling menyakitkan. Bagi para orang tua, itu menjadi pengingat untuk lebih banyak mendengar daripada memerintah. Bagi para pasangan muda, itu menjadi pelajaran bahwa rumah tangga bukan hanya soal harta, tetapi juga hati yang saling menghargai. Dan bagi anak-anak yang tumbuh di desa itu, cerita Sutrisno dan Kartini akan selalu menjadi peringatan. Jangan pernah membiarkan cinta berubah menjadi jeruji tak kasat mata. Tahun-tahun berlalu sejak kasus Sutrisno terungkap, namun bayangannya tidak pernah benar-benar hilang dari desa Cibungur. Setiap kali orang menyebut kolam lele besar di tepi sawah, semua langsung tahu itu bukan sekadar kolam biasa. Anak-anak yang dulu sering bermain di sekitar pagar kini tumbuh remaja. Mereka masih ingat bagaimana suatu sore, truk polisi dan mesin pompa berdatangan, bagaimana warga berdesakan dengan wajah tegang, dan bagaimana desas-desus menyebar lebih cepat dari angin. Meski tidak paham semua detailnya waktu itu, mereka tahu ada sesuatu yang kelam terkubur di sana. Bagi orang dewasa, cerita itu tetap jadi pengingat pahit. Bahkan setelah semak liar menutupi tepi kolam dan airnya kembali tenang, orang jarang berani mendekat. Setiap kali melewati, mereka berhenti sejenak, lalu mempercepat langkah, seolah-olah air itu masih menyimpan gema masa lalu. Waktu berjalan, banyak hal berubah di desa. Jalan-jalan diperbaiki, rumah-rumah baru berdiri, anak-anak muda merantau ke kota. Namun kolam itu tetap kosong,
tidak pernah lagi dipakai untuk beternak. Ia seakan jadi cermin bagi warga. Kesuksesan tidak menjamin kebahagiaan bila rumah tangga rapuh. Pak Ujang, tetua desa, sering berkata di pos ronda, Sutrisno berhasil menguasai ribuan ikan, tapi gagal menjaga satu hati di rumahnya sendiri. Dan ketika hati itu pecah, semua yang dia bangun ikut runtuh. Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam lama. Kisah Sutrisno juga jadi cerita yang diwariskan untuk menasihati anak muda. Jangan hanya cari pasangan yang pandai bekerja, ujar Buwati, seorang ibu di desa itu. Cari juga yang mau mendengar. Rumah tangga bukan soal siapa paling kuat, tapi siapa yang paling sabar. Para remaja mungkin hanya mengangguk, tapi jauh di hati mereka, nasihat itu membekas. Karena mereka tahu, cerita itu bukan dongeng, melainkan kenyataan pahit yang pernah mereka saksikan sendiri. Kompol Adi, meski sudah dipindahkan ke tugas lain, masih sekali dua kali melewati desa itu. Setiap kali menatap kolam dari kejauhan, hatinya mengingat kembali wajah anak-anak yang ditinggalkan. Dalam diam, ia hanya bisa berbisik pada dirinya sendiri. Kejahatan sering lahir dari hal kecil yang dibiarkan terlalu lama. Bagi warga desa, pelajaran itu lebih nyata dari sekadar kata-kata. Mereka kini lebih peka. Jika ada tetangga yang terlihat murung, mereka mencoba menyapa. Jika ada keluarga yang bertengkar, tokoh masyarakat berusaha menengahi. Tidak semua berhasil, tapi setidaknya mereka tidak lagi diam seperti dulu. Tradisi gotong royong yang sempat memudar kembali digalakkan. Orang percaya kebersamaan bisa jadi tembok penahan bagi siapapun yang hatinya rapuh. Namun tetap saja ada rasa perih yang tidak hilang. Setiap kali ada hajatan atau acara desa, selalu ada kursi kosong yang seakan mengingatkan semua orang. Kursi yang mestinya ditempati keluarga Sutrisno. Ardi dan adik-adiknya perlahan bangkit. Mereka mendapat bantuan beasiswa dari pemerintah daerah. Meski hidup tidak mudah, mereka berusaha tetap sekolah. Ardi sering berkata pada adiknya, "Kita harus berbeda dari ayah dan ibu. Jangan ulangi kesalahan mereka." Kalimat sederhana itu bukan lahir dari kebencian, melainkan dari luka yang ingin dijadikan pelajaran. Kini kolam itu tidak lagi ditakuti, tapi tetap tidak dimanfaatkan. Airnya tenang, semak tumbuh di sekeliling, dan cerita hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Bagi penduduk Cibungur, kolam itu adalah cermin sunyi. Ia mengingatkan bahwa kekerasan tidak selalu berupa pukulan, tapi juga bisa berupa kata-kata yang menyakitkan. Ia mengingatkan bahwa cinta bisa berubah menjadi jeruji bila tidak disertai hormat dan saling mendengar. Dan setiap kali ada tamu dari luar bertanya, "Itu kolam siapa?" Warga hanya menjawab singkat, "Itu dulu milik Raja Lele, sekarang tinggal cerita." Jawaban sederhana, tapi di baliknya tersimpan pelajaran besar, bahwa kesuksesan tanpa kasih sayang hanya melahirkan kesepian, bahwa diam terlalu lama bisa berubah jadi keputusan yang menakutkan, dan bahwa keluarga adalah tempat pertama yang harus dijaga sebelum semua hal lain. Warga desa Cibungur akhirnya menerima kenyataan bahwa tragedi keluarga Sutrisno akan selamanya menjadi bagian dari sejarah mereka. Namun dari luka itu, perlahan tumbuh kesadaran baru. Nilai-nilai lama yang diwariskan leluhur bukan hanya hiasan, melainkan penopang agar hidup tidak goyah. Di setiap pertemuan RT, di setiap pengajian, dan bahkan dalam acara panen, kisah itu kadang disebut kembali, bukan untuk membuka aib, melainkan untuk mengingatkan semua orang tentang pentingnya menjaga keluarga. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, keluarga adalah tiang utama kehidupan. Ada pepatah Sunda yang kerap diucapkan para tetua, "Imah mah kudu jadi tempat balik, lain tempat siun, rumah harus menjadi tempat pulang, bukan tempat ketakutan." Kisah Kartini membuat pepatah itu terasa nyata. Rumah yang seharusnya jadi tempat berlindung, malah berubah menjadi ruang sunyi penuh luka. Dari sana orang belajar bahwa sekeras apapun bekerja di luar, bila hati di dalam rumah retak, semua keberhasilan tak ada artinya. Warga juga belajar tentang kesabaran. Sutrisno mungkin tidak pernah menahan kata-kata kasarnya. Setiap bentakan, setiap hinaan, menumpuk menjadi bara dalam hati istrinya. Ada pepatah Jawa yang kembali diingat. "Aja nganti cangkemmu merusak omahmu, jangan sampai mulutmu merusak rumahmu." Kalimat itu kini terdengar lebih kuat, membuat banyak orang mulai berhati-hati berbicara. Seorang bapak bercerita
Dulu ia sering meninggikan suara pada anak-anaknya. Sejak tragedi itu, ia mencoba menahan amarah, memilih diam sampai hatinya reda. Seorang ibu pun mengaku, ia belajar menahan kata-kata tajam, menggantinya dengan doa dan pelukan. Gotong royong juga mendapat makna baru. Orang sadar, ketika satu keluarga retak, dampaknya tidak hanya bagi mereka, tetapi juga bagi seluruh desa. Anak-anak jadi yatim, orang tua hancur, dan lingkungan ikut kehilangan ketenteraman. Karena itu, bila ada tetangga yang terlihat murung, warga kini lebih sering menyapa. Bila terdengar rumah tangga bertengkar, tokoh masyarakat berusaha menengahi. Tidak semua berhasil, tapi setidaknya tidak ada lagi diam panjang yang membiarkan luka membesar. Pelajaran lain yang paling kuat adalah tentang mendengar. Dalam budaya kita, banyak orang tua merasa tugasnya hanya memberi perintah, tapi tragedi Sutrisno membuktikan, kurangnya kemauan mendengar bisa menghancurkan cinta yang paling lama sekalipun. Di sebuah pengajian, Ustaz desa pernah berkata, mendengar itu ibadah. Ketika kita mendengar dengan ikhlas, kita memberi ruang bagi hati orang lain untuk bernapas. Kalimat itu sederhana, tapi membuat banyak bapak-bapak menunduk, merenungi sikap mereka sendiri. Ardi dan adik-adiknya pun menjadi teladan. Meski kehilangan, mereka berusaha menata hidup. Ardi sering berkata kepada adiknya, "Saya tidak mau anak saya nanti merasakan apa yang saya rasakan. Saya akan mendengarkan mereka." Kata-kata itu lahir bukan dari kebencian, melainkan dari luka yang ingin dijadikan pelajaran. Seiring waktu, tragedi Sutrisno tidak lagi disebut dengan rasa takut, melainkan dengan rasa waspada dan hormat. Ia menjadi semacam guru diam bagi desa. Bagi warga Cibungur, pelajaran itu lebih berharga daripada 1000 ceramah. Mereka sadar, rumah tangga hanya bisa kokoh bila dibangun dengan sabar, kasih, dan saling menghargai. Dan ketika ada tamu dari luar bertanya tentang kisah itu, warga tidak lagi sekadar menjawab singkat. Mereka sering menambahkan, "Dari cerita itu kami belajar, jangan biarkan kemarahan berakar di rumah. Jangan biarkan istri atau suami merasa sendirian. Kalau ada masalah, duduklah bersama, bicara, dengarkan satu sama lain." Indonesia kaya dengan pepatah lama, dan tragedi Sutrisno membuat pepatah-pepatah itu hidup kembali. Rukun agawe santosa, krah agawe bubrah, kerukunan membuat kuat, pertengkaran membuat hancur. Ungkapan itu kini bukan hanya kata-kata, melainkan pedoman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, tragedi Sutrisno menjadi kisah yang mengikat desa. Ia bukan sekadar kasus kriminal, melainkan pelajaran hidup yang diwariskan lintas generasi. Seakan-akan leluhur berbisik lewat luka itu, manusia bisa jatuh, tapi selama ada kesadaran, generasi berikutnya bisa bangkit dengan cara yang lebih bijak. Cinta sering dianggap sebagai kekuatan paling besar dalam hidup manusia. Ia bisa membangun, memberi harapan, dan menyembuhkan luka. Namun, seperti api, cinta juga bisa membakar bila tidak dijaga dengan benar. Itulah yang banyak warga Cibungur renungkan setelah tragedi Sutrisno. Mereka menyadari bahwa cinta bukan hanya soal memberi nafkah atau berbagi rumah. Cinta juga soal menghormati, mendengar, dan membiarkan pasangan merasa dihargai. Tanpa itu, cinta bisa berubah menjadi penjara. Dan di balik penjara itu, bayangan gelap dalam hati manusia mulai tumbuh. Bayangan itu bukanlah makhluk gaib dari luar, melainkan rasa sakit yang dipendam terlalu lama. Ia lahir dari kata-kata kasar, dari keheningan yang dingin, dari perasaan tidak dianggap. Hari demi hari, luka itu makin dalam, hingga suatu saat ia pecah, melahirkan keputusan yang mengejutkan. Orang-orang tua di desa berkata, diam itu emas, tapi kalau terlalu lama, ia bisa berubah jadi dinding yang memisahkan hati. Kalimat itu kini terasa benar. Kartini diam 20 tahun, diam saat dibentak, diam saat dihina, diam saat hatinya remuk. Di luar, ia tampak setia. Di dalam, hatinya penuh badai. Banyak istri di desa itu yang setelah kejadian berani lebih terbuka. Mereka mulai berkata kepada suami, "Saya juga punya perasaan." Sebagian suami pun belajar, meski awalnya kikuk, untuk menahan kata-kata keras dan menggantinya dengan kehangatan. Ada pula yang merenung bahwa cinta tanpa komunikasi hanyalah topeng. Sutrisno mencintai pekerjaannya, mencintai hasil jerih payahnya, tapi lupa mencintai keluarganya dengan cara sederhana. Duduk bersama, mendengar,
memberi ruang untuk bicara. Kompol Adi yang sempat menangani kasus ini hanya berkomentar singkat ketika ditanya, yang paling menakutkan bukan palu atau pisau, melainkan hati yang membatu. Ucapannya sederhana, tapi warga paham maknanya. Hati yang sudah berhenti peduli bisa lebih tajam dari senjata apapun. Di pengajian desa, Ustadz menjelaskan dengan bahasa lembut. Musuh paling berbahaya bukan yang datang dari luar, tapi yang kita biarkan tumbuh di dalam hati. Ia bisa berupa marah yang tidak diobati, kecewa yang tidak dibicarakan, atau benih kebencian yang dibiarkan berkembang. Jamaah terdiam lama, sebagian menunduk, merasa kalimat itu menyentuh diri mereka sendiri. Sejak itu, banyak pasangan mencoba cara baru. Bukan berarti tidak ada pertengkaran, tapi mereka belajar untuk tidak membiarkannya membusuk. Ada yang mulai membiasakan diri meminta maaf sebelum tidur. Ada yang membuat kesepakatan sederhana. Kalau marah, tetap bicara pelan. Hal-hal kecil itu menjadi pagar agar bayangan gelap tidak tumbuh liar di dalam rumah. Ardi, anak sulung Sutrisno, suatu kali berkata di depan teman-temannya, "Saya belajar bahwa cinta tanpa komunikasi hanyalah kesepian yang berdua." Ucapan itu lahir dari luka, tapi juga menjadi pengingat bagi generasinya. Warga lain menambahkan, diam tidak selalu buruk, tapi harus ada waktunya bicara. Seperti sawah, kalau dibiarkan tanpa air, ia akan retak. Kalau terlalu banyak air, ia akan rusak. Begitu pula hati, perlu seimbang antara diam dan bicara. Pelajaran itu kemudian melekat dalam budaya desa. Di acara arisan, ibu-ibu tidak hanya membicarakan harga sembako, tapi juga berbagi cerita tentang cara menjaga hati. Di pos ronda, bapak-bapak saling menasihati, meski dengan gaya bercanda. "Jangan keras-keras sama istri, nanti pulangnya makan mie instan terus." Kandaan itu sederhana, tapi menyimpan kebenaran. Akhirnya, tragedi Sutrisno menjadi cermin bahwa cinta tanpa hormat akan melahirkan luka, diam berkepanjangan akan menumbuhkan bayangan gelap, dan luka yang tidak pernah disembuhkan akan berubah jadi keputusan besar yang menakutkan. Bagi orang-orang tua di Cibungur, ini adalah hikmah pahit yang mereka wariskan. Jangan pelihara amarah, jangan biarkan dia membusuk, jangan beri ruang bagi benih kebencian di hati, karena sekali ia tumbuh, ia bisa meruntuhkan seluruh hidup. Dan bagi generasi muda, ini adalah pesan kuat. Cinta bukan hanya kata, "Aku sayang kamu," tapi juga kesediaan untuk mendengar, menahan amarah, dan memberi ruang bagi pasangan untuk merasa berarti. Tidak ada satupun keluarga yang keluar sebagai pemenang dari tragedi Sutrisno. 3 keluarga, 3 generasi, semua merasakan luka yang berbeda, tapi sama-sama dalam. Keluarga Sutrisno kehilangan seorang ayah, seorang suami, sekaligus kehilangan nama baik yang dulu mereka banggakan. Di rumah itu, foto-foto lama Sutrisno masih tergantung di dinding. Senyum seorang lelaki yang pernah dipuja sebagai Raja Lele. Namun setiap kali Ardi menatap foto itu, hatinya perih. Ia mencintai ayahnya, tapi juga sulit melupakan luka yang ditinggalkan. Anak-anak kecil dalam keluarga itu tumbuh dengan bayangan bahwa ayah mereka bukan hanya meninggal, tapi meninggal dalam tragedi yang menjadi bahan bisik-bisik orang desa. Setiap kali mereka berjalan ke sekolah, selalu ada tatapan iba, kadang juga tatapan penuh tanda tanya. Itu membuat mereka belajar dewasa lebih cepat dari usianya. Keluarga Kartini pun hancur. Orang tua Kartini yang sudah renta tidak pernah menyangka anak perempuannya akan menghabiskan hidup di balik jeruji. Mereka dulu bangga memiliki anak yang rajin, setia, dan sederhana. Kini mereka menua dengan hati remuk, setiap malam berdoa agar Tuhan memberi ampunan. Meski sebagian warga masih bersimpati, rasa malu tetap menempel. Mereka jarang keluar rumah, lebih banyak mengurung diri, karena setiap tatapan terasa seperti pengingat atas luka lama. Lalu ada keluarga Bayu, ibunya yang tinggal di Subang hidup dengan beban yang tidak kalah berat. Ia tidak hanya kehilangan anak karena penjara, tapi juga kehilangan harapan. Bayu adalah tulang punggung keluarga, satu-satunya anak yang ia andalkan. Kini, setiap kali datang menjenguk, ia hanya bisa menangis di balik kaca pembatas. Ia menanggung rasa bersalah. Meski jauh di dalam hatinya, ia tahu tidak ada seorang ibu pun yang ingin anaknya terjerumus dalam dosa. Hidupnya kini lebih sunyi, tapi ia tetap berusaha bertahan dengan doa. 3 keluarga, 3 penderitaan,
Tapi semua bermuara pada luka sosial yang sama, kehilangan, malu, dan trauma. Desa Cibungur pun tidak lepas dari bayangan itu. Di setiap acara hajatan, selalu ada ruang kosong di hati orang-orang. Mereka sadar, satu tragedi bisa merobohkan 3 keluarga sekaligus, dan bekasnya merambat ke seluruh desa. Orang-orang jadi lebih waspada, tapi juga lebih takut. Mereka belajar, namun juga dihantui oleh bayangan. Jangan sampai rumah mereka sendiri mengalami hal serupa. Herianto, adik Sutrisno, suatu malam duduk di beranda rumah sambil berbincang dengan beberapa tetangga. Ia berkata pelan, "Yang paling berat bukan kehilangan abang, tapi menyadari bahwa kami semua tidak pernah benar-benar mendengarnya. Kami sibuk menghormati dia di luar, tapi tidak pernah menolong Kak Kartini di dalam rumah." Kalimat itu membuat suasana hening lama. Salah satu tetangga hanya bisa menghela napas, lalu menjawab, "Kadang kita terlalu takut ikut campur, padahal mungkin itu justru yang dibutuhkan." Luka sosial itu juga terasa pada anak-anak muda. Mereka sering berkumpul, berbicara tentang masa depan, tapi tidak bisa lepas dari bayangan tragedi itu. Bagi mereka, kisah Sutrisno adalah cermin bahwa kesuksesan tanpa cinta dan hormat tidak ada nilainya. Mereka berkata pada diri sendiri, "Kami tidak ingin mengulanginya." Seorang pemuda desa bernama Bima pernah berkata, "Dulu kami bangga karena kampung ini terkenal dengan lele Sutrisno. Sekarang kami hanya ingin kampung ini dikenal karena kebersamaan warganya, bukan karena tragedinya." Ayaner, namun di balik semua luka, ada pula kekuatan baru. Warga desa mulai lebih peduli satu sama lain. Mereka belajar bahwa diam bukan jalan keluar, dan bahwa keluarga yang rapuh bisa merobek tenun sosial seluruh kampung. Dari penderitaan 3 keluarga itu, lahir kesadaran bersama. Menjaga rumah tangga bukan hanya urusan pribadi, tapi juga urusan masyarakat. Di pengajian, Ustadz sering mengingatkan, kalau ada keluarga yang tampak rapuh, jangan biarkan sendirian. Kita semua bertanggung jawab menjaga satu sama lain. Warga pun mengangguk, karena mereka tahu kebenaran kalimat itu sudah mereka rasakan sendiri. Pada akhirnya, 3 keluarga itu berjalan di jalan yang berbeda, tapi membawa beban yang sama. Keluarga Sutrisno mencoba membangun hidup tanpa kepala keluarga. Keluarga Kartini menua dengan penyesalan dan doa. Keluarga Bayu hidup dengan rasa kehilangan. Desa Cibungur pun terus memandang kolam yang pernah menjadi pusat perhatian itu. Kini, bagi mereka, kolam bukan sekadar tempat kosong. Ia adalah saksi bisu penderitaan 3 keluarga sekaligus, dan juga pengingat bahwa manusia bisa rapuh bila lupa mendengar, lupa sabar, dan lupa saling menguatkan. Dan meski pahit, sebagian warga percaya, dari luka ini ada harapan. Harapan bahwa generasi berikutnya akan lebih peka, lebih sabar, dan lebih berani saling menjaga, agar tragedi serupa tidak pernah terulang lagi. Tragedi Sutrisno, Kartini, dan Bayu akhirnya menjadi cerita yang melekat di hati warga Cibungur. Namun semakin lama, kisah itu tidak lagi dipandang sebagai aib, melainkan sebagai pelajaran hidup. Seperti luka yang berubah menjadi parut, ia tetap terlihat, tapi juga menjadi pengingat agar kesalahan tidak terulang. Warga desa sering berkata, "Dari satu rumah yang retak, kita semua belajar menjaga rumah kita masing-masing." Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung makna mendalam. Keluarga, ternyata, bukan hanya tempat berbagi darah, melainkan tempat seseorang belajar arti sabar, hormat, dan cinta. Bila keluarga kokoh, seseorang bisa menghadapi dunia luar dengan tenang. Tapi bila keluarga retak, sebesar apapun keberhasilan di luar, hati tetap rapuh. Orang-orang tua di desa kini lebih rajin mengingatkan anak cucu mereka bahwa cinta harus dipelihara dengan kesabaran. Cinta bukan hanya hadiah atau nafkah, melainkan juga telinga yang mau mendengar dan hati yang mau mengalah. Mereka sering berkata, "Kalau marah, tahan lidahmu. Kalau sedih, jangan diam terlalu lama. Bicara supaya hati tidak pecah sendirian." Anak-anak muda pun menyimpan nasihat itu. Mereka tahu, tragedi Sutrisno bukan sekadar kisah orang lain, melainkan cermin yang bisa memantulkan masa depan mereka sendiri. Dari sisi sosial, warga Cibungur sadar bahwa menjaga rumah tangga juga berarti menjaga desa. Gotong royong tidak berhenti pada panen atau kerja bakti, tetapi juga meliputi perhatian pada tetangga. Bila ada yang tampak murung,
mereka menyapa. Bila ada yang berselisih, mereka mencoba mendamaikan. Mereka percaya satu keluarga yang runtuh bisa merobek tenun sosial seluruh desa. Tapi satu keluarga yang harmonis bisa menguatkan semua orang di sekitarnya. Ustaz desa suatu malam berkata dalam pengajian, Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna, tapi menuntut kita untuk saling menjaga. Kalau rumah tangga ibarat perahu, jangan biarkan salah satu dayung patah. Karena kalau satu patah, perahu akan oleng dan semua akan tenggelam. Jamaah terdiam, tapi hati mereka hangat karena tahu kebenaran itu sudah mereka saksikan. Ardi dan adik-adiknya kini tumbuh dengan tekad baru. Meski hidup mereka tidak mudah, mereka memilih menjadikan masa lalu sebagai guru. Ardi sering berkata pada dirinya sendiri, saya akan membangun keluarga yang berbeda. Saya akan mendengarkan. Ucapannya singkat, tapi itu adalah janji yang lahir dari luka. Bagi warga desa, anak-anak itu adalah bukti bahwa dari reruntuhan bisa lahir harapan. Meski mereka kehilangan, mereka tetap berjalan. Meski dihantui masa lalu, mereka memilih menatap ke depan. Seiring waktu, cerita Sutrisno menjadi bagian dari warisan lisan desa. Dikisahkan dari mulut ke mulut, bukan dengan nada menakutkan, tapi dengan nada mengingatkan. Seperti dongeng yang membawa hikmah, kisah itu dipakai orang tua untuk mendidik anak-anak tentang arti sabar, mendengar, dan cinta. Mereka berkata, belajarlah dari masa lalu. Jangan biarkan diam memisahkan, jangan biarkan marah berakar, dan jangan biarkan cinta berubah menjadi belenggu. Pada akhirnya, tragedi itu mengajarkan 3 hal besar. Keluarga adalah pondasi hidup, cinta harus dijaga dengan komunikasi dan kesabaran, dan masyarakat punya tanggung jawab untuk saling menjaga. Kini, setiap kali warga melewati jalan dekat kolam lama itu, mereka tidak lagi merasa takut. Bagi mereka, kolam itu hanya air tenang. Tapi di hati mereka, ia adalah guru yang tidak bersuara. Dan kepada kita semua yang mendengar kisah ini, mari berhenti sejenak. Lihatlah keluarga kita masing-masing. Sudahkah kita saling mendengar? Sudahkah kita menahan kata-kata yang bisa melukai? Jangan tunggu sampai terlambat. Karena kadang, satu kalimat lembut bisa menyelamatkan sebuah rumah dari runtuh. Saudara pendengar yang budiman, setelah kita mengikuti kisah panjang ini, mungkin hati kita terasa berat. Tapi justru dari berat itulah kita bisa belajar. Hidup memang tidak hanya berisi tawa, melainkan juga air mata yang mengajarkan arti kebahagiaan yang sejati. Mari kita berhenti sejenak. Coba tanyakan pada diri sendiri, bagaimana keadaan rumah kita sekarang? Apakah benar-benar menjadi tempat pulang yang nyaman? Ataukah diam yang terlalu panjang sudah membangun jarak yang sulit dijembatani dengan orang yang kita cintai? Seringkali kita sibuk mengejar nafkah, mengejar mimpi, mengejar pengakuan orang lain. Kita pulang dengan lelah, lalu memilih diam. Kita merasa sudah cukup dengan memberi makan dan pakaian. Padahal, yang paling dibutuhkan pasangan atau anak-anak kita mungkin hanya satu kalimat sederhana. Bagaimana harimu? Kisah Sutrisno menunjukkan betapa bahayanya ketika kata-kata lembut tidak pernah terucap. Kartini bertahan puluhan tahun dalam keheningan. Diam itu akhirnya pecah menjadi badai. Bayu, yang seharusnya menjadi penyelamat, justru terseret karena salah memilih jalan. Dan 3 keluarga pun hancur, meninggalkan luka panjang. Bukankah kita juga sering melihat hal kecil seperti itu di sekitar kita? Suami yang tidak lagi menyapa, istrinya dengan senyum, istri yang menyimpan keluhan tanpa berani bicara, anak-anak yang tumbuh dengan perasaan tidak didengar. Semua tampak sepele, tapi bila dibiarkan, bisa jadi api yang membakar habis rumah. Saudara sekalian, hidup memang tidak mudah. Kita lelah, kita marah, kita kecewa. Tapi jangan biarkan kelelahan itu menjadi alasan untuk saling melukai. Kadang cukup dengan menahan satu kata kasar. Kadang cukup dengan mau mendengarkan 5 menit. Hal kecil itu bisa menyelamatkan cinta yang sudah kita bangun bertahun-tahun. Ingatlah, orang yang kita cintai tidak butuh kita sempurna. Mereka hanya butuh kita hadir. Hadir dengan hati, bukan sekadar tubuh yang pulang ke rumah. Dari tragedi ini, ada pesan besar untuk kita semua. Jangan biarkan cinta berubah menjadi belenggu. Jangan biarkan rumah menjadi tempat ketakutan. Rumah harus menjadi tempat pulang. Tempat seseorang bisa meletakkan semua lelahnya dan menemukan kedamaian.
Kalau kita merasa rumah mulai dingin, jangan tunggu meledak. Bicara, peluk, dengarkan. Seringkali yang dibutuhkan bukan solusi besar, tapi sekadar rasa dihargai. Saya yakin, setiap dari kita punya cerita sendiri. Mungkin ada yang sedang merasa lelah dalam rumah tangga, mungkin ada yang diam-diam menyimpan kecewa, atau mungkin ada yang sedang berjuang menyelamatkan hubungan yang hampir retak. Untuk semua itu, kisah ini ingin berbisik. Jangan menyerah. Jangan biarkan jarak makin lebar. Jangan biarkan amarah kecil tumbuh menjadi kebencian. Keluarga adalah anugerah. Dan seperti ladang yang harus disiram setiap hari, keluarga pun harus dipelihara. Dengan doa, dengan kesabaran, dengan komunikasi. Kalau kita menanam kasih, kita akan menuai kedamaian. Tapi kalau kita membiarkan kemarahan, kita hanya akan menuai kehancuran. Saudara pendengar, saya ingin mengajak Anda merenung. Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan orang yang Anda cintai? Kapan terakhir kali Anda menahan lidah dari kata yang melukai? Dan kapan terakhir kali Anda mengucapkan terima kasih kepada pasangan atau anak-anak Anda? Kalau jawabannya sudah lama, jangan tunggu lagi. Lakukan malam ini, karena cinta yang dipelihara setiap hari akan tetap hidup, sementara cinta yang dibiarkan kering akan mati perlahan-lahan. Mari kita belajar dari Sutrisno, Kartini, dan Bayu. Mereka bukan sekadar tokoh dalam cerita, tapi juga cermin bagi kita semua. Dari mereka kita tahu, keberhasilan tanpa cinta adalah hampa. Diam tanpa komunikasi bisa menjauhkan hati. Dan cinta tanpa kesabaran bisa berubah menjadi bayangan gelap. Saudara yang saya hormati, kisah ini bukan sekadar untuk didengar, tapi untuk direnungkan. Apakah kita sudah menjaga rumah kita? Apakah kita sudah mendengar orang-orang yang kita cintai? Kalau belum, mari kita mulai sekarang. Karena hidup tidak memberi tombol ulang, yang ada hanya kesempatan hari ini. Saudara pendengar yang budiman, kita sudah berjalan jauh bersama dalam kisah ini. Dari awal yang penuh misteri, hingga akhirnya kita memahami bahwa tragedi bukan sekadar tentang siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita semua bisa belajar. Kisah Sutrisno, Kartini, dan Bayu meninggalkan luka. Tapi di balik luka itu, ada cahaya yang bisa menerangi jalan kita. Cahaya itu adalah pengingat bahwa keluarga adalah pondasi, cinta adalah nafas, dan kesabaran adalah kunci untuk menjaga keduanya tetap hidup. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Sudahkah kita menjaga keluarga kita dengan baik? Sudahkah kita memberi ruang untuk mendengar, untuk memeluk, untuk mengucapkan terima kasih? Jangan tunggu esok, karena seringkali kesempatan itu hanya datang sekali. Setiap kata lembut yang kita ucapkan hari ini mungkin akan menjadi kenangan berharga besok. Setiap pelukan yang kita berikan malam ini mungkin akan menjadi kekuatan bagi orang yang kita cintai di hari-hari sulit. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian. Desa Cibungur belajar untuk saling menjaga. Kita pun bisa belajar hal yang sama. Masyarakat yang kuat lahir dari keluarga yang kuat, dan keluarga yang kuat lahir dari hati-hati yang mau saling mendengarkan. Saudara sekalian, sebelum kita menutup cerita ini, izinkan saya mengajak Anda untuk merenung sejenak. Apakah ada seseorang yang selama ini menunggu perhatian Anda? Apakah ada kalimat maaf yang tertahan di bibir Anda? Atau ada ucapan sayang yang terlalu lama tidak terucap? Kalau ada, jangan tunggu lagi. Lakukan sekarang. Karena bisa jadi, satu kalimat sederhana itu akan menyelamatkan sebuah hati. Dan seperti biasa, saya ingin mendengar pendapat Anda. Apa yang paling menyentuh hati Anda dari kisah ini? Apakah ada bagian yang mengingatkan Anda pada pengalaman pribadi? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Mari kita berbagi cerita. Karena dengan berbagi, kita bisa saling menguatkan. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, dan untuk mengikuti kisah-kisah lain yang penuh makna, silakan subscribe agar Anda tidak ketinggalan. Saudara pendengar, hidup ini singkat. Jangan biarkan ia habis hanya untuk marah, kecewa, dan diam. Gunakan ia untuk mencintai, mendengar, dan memberi makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk menjaga keluarga kita, dan semoga hati kita tetap hangat dalam cinta yang sederhana namun tulus. Saudara pendengar yang budiman, dari kisah panjang ini kita belajar bahwa rumah bukan hanya tempat kita pulang, tapi juga tempat hati kita berlabuh. Jangan biarkan diam yang terlalu lama menciptakan jarak. Jangan biarkan amarah kecil tumbuh menjadi luka besar.
Peliharalah keluarga seperti ladang yang harus disiram setiap hari. Sirami dengan doa, dengan kesabaran, dengan komunikasi. Hadiahkan kata lembut, pelukan hangat, dan telinga yang mau mendengar. Karena seringkali, hal-hal kecil itulah yang menjaga cinta tetap hidup. Ingatlah, tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada hanyalah keluarga yang mau belajar, mau saling mengerti, dan mau saling memaafkan. Dan kepada kita semua, mari mulai dari hal sederhana. Ucapkan terima kasih, tanyakan kabar, dengarkan dengan hati, karena bisa jadi satu kalimat lembut hari ini akan menjadi penyelamat di hari esok. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjaga keluarga kita, dan semoga setiap rumah menjadi tempat yang penuh cinta, sabar, dan kedamaian.